jem rahimnya Maryam, kemudian dia lahir dalam wujud manusia, masuk makhluk yang diciptakan dengan begitu mulia menurut rupa dan gambarnya, dia turut merasakan. Nah, ini dia nih, apa yang kita rasakan, kelemahan kita, bagaimana susahnya mengalami cobaan. Yesus yang adalah Allah pernah merasakannya itu, dan dia memberikan pewahyuan kepada Rasul Paulus. Bagaimana sih pencobaan itu bisa kita alami? Coba buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu kekasih, sebuah ayat yang sangat terkenal, dan ayat ini juga sering dikutip oleh orang-orang lain ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Makna di dalam pencobaan. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan bagi saudara. Firman Tuhan berkata begini, mari sama-sama kita baca yang di rumah. Ayo, sama-sama baca dengan kita yang di tempat ini. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya suka sekali dengan kalimat ini diwahyukan kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu, bahwa sebetulnya semua persoalan-persoalan kita, kata biasa dalam bahasa Yunani menggunakan kata terjemahan yang lebih gampang adalah lazim, ya, pencobaan-pencobaan yang lazim, pencobaan-pencobaan yang pada umumnya juga dialami oleh manusia. Kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu, pencobaan kita itu dari dulu ya itu aja, dari kita lahir sampai sekarang ya itu aja masalah-masalah, masa sulit yang kita alami. Kalau enggak soal kesehatan, yang paling sering soal uang, finansial. Kemudian apalagi pekerjaan, apalagi soal gesekan dengan sesama, entah dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan keponakan, dengan sepupu, dengan mertua, dengan menantu. Itu aja. Dengan tetangga, paling mengarahnya kepada sesuatu yang disebut dengan hati kita. Karena tujuan pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi adalah sebetulnya untuk mengerti ini, bahwa saudara, eksternal pencobaan itu untuk menguji apa yang ada di dalam sebetulnya. Ya, persoalan yang namanya keuangan, persoalan yang namanya kesehatan, persoalan yang namanya pekerjaan, persoalan dengan gesekan, selalu tujuannya adalah untuk ngebuktiin apa yang di dalam. Karena kata pencobaan itu sendiri dari bahasa Yunani itu menggunakan kata perasmos. Perasmos itu artinya suatu tes yang di luar, suatu kesulitan yang ada di luar, to prove, untuk ngebuktiin apa yang ada di dalam. Nah, itu kata pencobaan sebetulnya. Jadi kalau Tuhan bawa Bapak Ibu dan saya hari ini ke suatu tempat namanya padang gurun atau pencobaan lah, apa itu, whatever Bapak Ibu ya, semuanya itu bertujuan untuk melihat apa sih yang ada di dalam kita ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah sangka, oh Tuhan kejam, Tuhan itu sepertinya nggak punya hati ngerasain bagaimana disakitin sesama. Tuhan semua sudah pernah ngerasain. Dan Tuhan Yesus berharap sama seperti Dia berhasil ngebuktiin apa yang ada di dalam, demikian juga Bapak Ibu dan saya harus bisa ngebuktiin apa yang ada di dalam kita. Dan Tuhan berharap, termasuk saya, biar yang ada di dalam kita itu waktu kita buktikan itu memuliakan Tuhan. Saya kalau beli mie instan ya, saya harus menggunakan kekerasan untuk melihat isi di dalamnya. Yang pertama saya sobek. Kalau saya sobek nggak bisa, saya ambil gunting, saya gunting bungkusnya untuk lihat apa isi yang ada di dalam. Ya, isinya adalah ya mie instannya, lalu bumbu-bumbunya, ada minyaknya, ada syukur, ada sayurnya. Ya, saya mau ngebuktiin dalamnya. Dan itu bagian yang harus dibuka bungkusnya lewat kekerasan, saudara. Ya, dan demi hidup kita. Keras itu bagian masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, sikap kita pada waktu pencobaan kesulitan yang di luar itu kita alami, apa yang kita buat? Nah, mari kita lihat Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Nah, ini Yakobus 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang di rumah dengar baik-baik, dia berkata gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara,
Ini satu ungkapan yang luar biasa, saudara, disampaikan oleh Rasul Yakobus. Yakobus ini siapa? Dia bukan Yakobus yang murid Yesus, ya, bukan, karena Yakobus itu banyak. Tapi penulis surat Yakobus ini adalah Yakobus, adik secara rahim, adik kandungnya Yesus. Dia ini adalah pemegang sekte Yahudi yang sangat kuat. Ya, dia sangat-sangat sakral banget pegang sekte atau adat istiadat Yahudi kala itu. Bahkan dia sempat merasa bersuka cita ketika kakak kandungnya ternyata adalah Mesias, seperti itu ya, yang dimana ternyata bukan ada hubungan darah, tapi cuma hubungan rahim daripada mamanya. Dan menarik sekali, itu membuat satu kebanggaan, dan dia tahu apa yang dialami oleh kakaknya, yaitu Yesus waktu mengalami pencobaan, dan sampai dia menulis sebagai seorang pemegang adat yang sangat kuat. Orang Yahudi itu pasti zaman dulu kalau kena masalah, kena cobaan, oh pasti kamu punya dosa, oh pasti kamu punya kutuk, ya harus dibereskan, seperti itu ya. Karena di Perjanjian Lama, setiap orang kena masalah itu pasti diidentikan dengan dosa. Oh, kamu punya dosa, kamu jauh dari Tuhan sih, makanya kamu kena seperti itu. Tapi betulkah seperti itu, Bapak Ibu? Yesus dia pernah mengalami, dia itu Allah yang setia. Dia nggak pernah membiarkan Bapak Ibu dan saya itu kena cobaan waktu melebihi kekuatan kita, nggak pernah, saudara. Dan yang saya tahu adalah kenapa kita disebut orang berbahagia waktu kena cobaan, simple. Karena sebetulnya itu satu ujian pembuktian. Nah, pembuktian apa? Akan kualitas rohani kita. Bagi orang yang lulus mengalami pembuktian itu, dia akan sediakan yang namanya, ini dia, berkat di balik pergumulan. Karena Anda lihat baik-baik, sebab kamu tahu, ayat yang ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pada waktu Bapak Ibu kena pencobaan, dia pengen supaya bisa melihat sekuat apa sih iman kita. Kan ada banyak tuh anak Tuhan sekarang ini mulai meninggalkan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus itu susah. Ya, masalah satu belum selesai, belum beres. Lah kok muncul masalah lain? Sudah berdoa, sudah pakai puasa, ya tapi kok enggak ditolong-tolong sampai sekarang. Aduh, tambah susah. Akhirnya imannya goyah hanya karena pencobaan. Dia enggak bisa ngebuktiin kualitas iman, kualitas rohaninya dalam dirinya, sehingga dia ninggalin Tuhan. Padahal kalau dia bisa ngebuktiin sesuatu yang besar dalam hidupnya, itu nyata, dia tekun dengan imannya, itu disediakan berkat, saudara. Satu kali ada seorang raja di sebuah negara yang luar biasa makmurnya. Di tengah-tengah kemakmuran daripada negara itu, sang raja melihat ada beberapa sekelompok orang yang masih miskin. Dan dia ingin melihat segiat apa orang yang miskin ini bisa mengejar kesuksesan warga yang lain. Sehingga pada satu kali sang raja mengambil sebongkah emas dan permata yang cukup banyak. Kemudian dia mulai mencari tempat di mana emas dan permata ini dia mau taruh, ya, untuk orang yang beruntung, ya, di kalangan warga yang tidak mampu atau yang miskin itu. Sampai akhirnya sang raja ini menyamar menjadi rakyat jelata, dan dia mulai mencari dan mensurvei di lorong-lorong orang-orang yang tidak mampu, yang biasa mereka kumpul. Dan sampai akhirnya sang raja menemukan ada sebuah jalan poros, jalan utama, tempat di mana orang biasa berlalu lalang melalui jalan itu. Tengah malam ketika sepi, gelap gulita, sang raja membawa bungkusan berisi emas dan permata itu. Dia membawa linggis dan cangkul dan pacul. Dia menyamar, lalu dia mulai menggali, ya, sebuah lubang di tengah-tengah jalan poros itu. Dia menggali di situ, lalu dia kuburkan itu harta di situ, dan dia tidak langsung timbun rata seperti semula, tidak. Dia timbun tangan sedikit, kemudian dia mengambil sebongkah batu yang cukup besar, dan batu itu ditaruh di atas lubang itu, Bapak Ibu kekasih. Ya, ditaruh di situ dengan cukup sulit, ditaruh di situ, dan secara kasat mata orang yang melalui pasti terganggu dengan batu itu. Dan sang raja mengamati dari jauh. Besok paginya, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang merasa dirinya ya punya harta, ketika lihat batu tengah jalan, tiba-tiba keesokan paginya dia biasa. Ya, ada yang melindesnya, ada yang berusaha untuk menghindarinya dan segala macam. Berhari-hari tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk mengambil bongkahan batu itu yang mengganggu jalan lalu lintas di jalan itu. Sampai satu kali, Bapak Ibu kasih, ada seorang pemuda gembel yang melewati jalan itu.
Dan dia merasa melihat, sekalipun dia nggak punya sepeda, jangankan motor, sepeda dia nggak punya. Dia biasa melihat orang yang begitu terganggu, yang berjalan kecepatan tinggi, harus ngerem, kemudian dia ngelewatin batu itu atau menghindarin batu itu. Sampai satu kali pemuda ini berinisiatif untuk memindahkan batu itu. Pada waktu dia memindahkan batu itu, dia sangat kesulitan untuk memindahkannya itu. Dia berusaha untuk menjongkel, nggak bisa karena batunya cukup besar dan cukup berat. Tapi pemuda ini nggak menyerah. Karena niat baiknya dia ingin menolong warga untuk melintasi jalan-jalan itu. Sampai akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuka batu itu dan meminggirkan batu itu. Dan akhirnya dia berhasil. Setelah mati perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat hebat, pemuda itu membuka bongkahan batu itu. Dan ketika dia membuka bongkahan batu itu, dia melihat linggisnya itu menyentuh satu benda yang bunyi ting gitu, saudara ya. Dan ketika dia betulkan itu, dibuka tanahnya lebih gali lagi dalam, dan dia menemukan sebongkah permata dan emas batangan di dalam lubang itu. Dia merasa tidak layak menerima. Tetapi ketika dia membuka dan mengeluarkan bongkahan itu, ada sebuah tulisan. Dia berkata gini, selamat kepada Anda yang telah berjuang dengan susah payah membuang dan menyingkirkan batu ini. Emas dan permata ini saya hadiahkan untuk Anda. Salam dari Raja Siam. Dia sangat terharu ketika dia melihat sebongkah emas itu. Dan pemuda itu dalam waktu sekejap, dia menjadi orang yang sangat kaya. Dari apa? Sebuah semangat tekunannya. Perjuangan pergumulan yang diharapkan terjadi dalam hidupnya. Ini sebuah gambaran dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang ada dalam hidup kita hari-hari ini harus bisa kita buktiin. Untuk kita bisa melihatkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Lewat apa? Tekanan, pencobaan. Jangan marah ketika tekanan datang menimpa kita. Jangan protes kepada Tuhan ketika doamu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika nggak habis-habisnya perjuangan saudara untuk mengatasi kehidupan dan susahnya hidup ini. Karena saya tahu di balik itu semua ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi kita yang mampu membuktikan iman kita dan tekun mengerjakannya. Haleluya. Nah, persoalan sekarang, apa makna pencobaan itu? Apa yang Tuhan tujukan bagi setiap kita? Mengapa saudara dan saya disiksa mengalami COVID-19 yang tidak kunjung selesai? Bukan cuma sekedar COVID-nya, tapi itu menghantam ekonomi, menghantam persoalan-persoalan hati. Dan seringkali kita salah reaksi, Bapak Ibu kasih. Tapi kalau Anda menyadari bahwa tes kesulitan yang di luar untuk kebuktian isi yang ada di dalam, engkau akan berhati-hati menjalani setiap sikap hatimu untuk ngebuktiin bahwa kita bisa melihatkan isi yang mulia yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita buktikan pada waktu ujian kesulitan dari luar itu menekan hidup kita, Bapak Ibu bisa kekasih. Mari kita lihat yang pertama, buka bersama dengan saya. Galatia pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Ada dua hal yang mau saya tunjukkan kepada saudara dalam waktu beberapa saat ini. Dua hal ini ingin menunjukkan kepada kita. Inilah isi yang harus kita buktikan. Dan lihat baik-baik. Selalu ujungnya itu bicara tentang berkat di balik setiap pencobaan yang kita hadapi. Ya, lihat baik-baik. Ia diutus, Yesus diutus. Ayat 5. Untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi apa? Anak, dalam bahasa Inggrisnya the adoption son, ya, anak laki yang diadopsi. Nanti saya jelaskan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya kemana? Ke dalam hati Bapak Ibu saudara saya, ya. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Saya suka sekali kan ayat ini, kekasih Tuhan. Kenapa? Karena ini bicara tentang identitas saya. Sama-sama bilang sama saya, identitas saya. 1, 2, 3. Apa identitas saudara? Anak, kekasih Tuhan. Anak itu bicara tentang bagaimana saudara bisa memiliki, merasakan apa yang Bapak punya. Bukankah kalimat itu dikatakan oleh ayah kepada si sulung yang ngambek pada waktu itu ketika ayahnya menyambut si bungsu pulang, Lukas pasal 15. Ayah berkata, bukankah apa yang aku punya itu adalah punyamu? Si sulung gak pernah merasa bahwa dia adalah anak sang bapa. Itu makanya dia memperlakukan dirinya seperti hamba daripada papanya. Ini hal yang salah. Karena seorang anak itu bicara tentang bagaimana kedekatan antara kita dengan orang tua kita.
Dan itu bicara tentang dulu saya dengan Tuhan jauh karena dosa. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, kita mempunyai hubungan yang luar biasa. Kita disebut sebagai seorang anak yang dibawa dari perhambaan dosa kepada hukum kasih karunia. Di mana saudara dan saya menikmati apa yang Bapak punya. Gak ada anak itu kalau minta sama bapaknya itu merengek-rengek. Gak ada anak kalau punya sama bapaknya itu pakai formalitas. Ya anak kalau minta sama bapaknya, ya Pak bagi duitnya dong Pak. Kan gitu. Pak beli ini dong Pak. Ya itu ada bicara tentang kedekatan sebetulnya. Nah kenapa kok bisa di situ? Nah ini dia segelnya, materainya. Allah menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus ke dalam hati kita. Itu yang harus kita buktikan kepada orang luar pada waktu pencobaan datang menekan kita Bapak Ibu. Ada roh Kristus gak atau roh Kudus gak dalam diri Bapak Ibu? Itu yang harus kita buktikan pada waktu tekanan datang. Karena Yesus sudah membuktiin bahwa roh Kudus ada dalam hidupnya pada waktu burung merpati ya sebagai simbol deklarasi. Inilah anak yang kukasih dari sorga kepada Yesus. Kepadanya aku berkenan. Sejak hari itu dengar baik-baik. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Dan Yesus berhasil ngebuktiin apa yang ada dalam sifat Bapa, sifat Allahnya ada dalam hidupnya. Dia bisa menjawab semua cobaan-cobaan yang ada. Dan dia bisa ngebuktikan kealahannya dalam hidupnya. Dan itu harus ada dalam diri kita. Engkau diajar dulu dengan filosofi dunia. Pada waktu tekanan datang, kita gunakan filosofi dunia untuk mengatasi persoalan kita. Tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menaruh roh Allah dalam hidup kita. Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa? Punya sifat anak kerajaan. Masa sih Pak? Iya. Ayo kita lihat. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja ini, Anda harus bisa ngebuktikan isi dalam hidupmu adalah Roh Kudus. Dia berkata begini, tetapi Parakletos atau penolong atau penghibur, ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 26 ini sedang bicara tentang fungsi. Untuk apa sih roh Allah itu di roh Kristus taruh dalam diri kita? Simple. Dia ingin ngajarkan budaya kerajaan itu. Kehidupan Kristus dia ingin ajarkan dalam diri Bapak Ibu dan saya. Supaya sikap dan attitude kita mencerminkan budaya anak kerajaan sorga. Cara kita berumah tangga, cara kita berkeluarga, cara kita berjemaat, cara kita bermasyarakat, cara kita begawi, ya orang Banjar bilang, di pekerjaan kantor saudara masing-masing, cara kita bersosialisasi, cara kita bersosmed ria, cara kita berpelayanan, sudah mencerminkan sesuai dengan ajaran Roh Kudus dalam diri kita enggak? Nah itu. Kok enggak bisa-bisa ya Pak Pendeta ya Pak Gembala? Kenapa ya? Ya simple, karena kita enggak mau diajar. Jadi jangan biarkan Roh Kudus itu datang dalam hidup Bapak Ibu ke dalam hati kita. Jangan biarkan dia jadi tamu. Tapi biarkan dia jadi raja. Di mana dia berdaulat, berotoritas. Kita nggak punya hak atas diri kita. Makanya Paulus berkata, Galatia 2:19-20, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sadarlah bahwa kekerasan hatimu, kekerasan watakmu itu bukan watak kerajaan sorga. Itu dari warisan cara hidup nenek moyang kita. Dari dunia ini yang membawa kita kepada kehancuran. Ingat khotbah saya hari Kamis yang lalu. Kristus datang menjadi korban sembelian untuk menebus kita dari cara hidup yang lama. Makanya perjamuan kudus ini, setiap kali Bapak Ibu makan hoti dan anggur simbol tubuh dan darah Yesus, itu bicara tentang pertukaran loh Bapak Ibu. Pertukaran apa? Saya yang dulu anak dunia, sekarang saya diadopsi menjadi warga kerajaan Allah, disegel dengan Roh Kudus, diajarkan saya budaya lama pada budaya kerajaan. Untuk apa? Untuk mencerminkan kehidupan Kristus. Sudah belum dalam hidup kita? Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen tapi nggak berubah. Sulit Bapak Ibu. Kau nggak akan bisa menikmati penggenapan janji Allah. Apalagi menikmati yang namanya warisan Abraham. Karena bagi orang yang punya sifat sebagai seorang anak, dia yang berhak mendapatkan warisan itu. Ada berkat di balik ujian. Dari mana Tuhan tahu kita punya sifat anak? Ya dicobainya kita. Diizinkan kita kena persoalan, disakitilah, dihinalah, kemudian lagi didiskreditkanlah, tidak dihormatilah, tidak dihargailah.
dan kemudian kena persoalan sakit penyakit, kena persoalan keuangan. Sikap hati kita seperti apa? Sudah seperti kerajaan Allah atau bukan? Kalau saya ke luar negeri, saya bisa tahu. Kalau waktu naik pesawat, ya ini orang dari mana saya tahu. Dari mana saya tahu? Dari caranya makan. Sebelah saya, kalau yang makan, habis makan, sendoknya disilang, ini pasti orang Korea lah, orang Asia. Habis makan, sendoknya ditaruh sejadah dengan garpu dan pisaunya, ini pasti orang Amerika atau orang Eropa. Tapi kalau orang Indonesia, saya tahu, sendok pisau garpunya hilang. Nah, itu orang Indonesia itu. Nah, lo mana orang Indonesia ya? Lo kok tahu sendok pisau garpunya hilang? Gitu, ya. Kenapa? Budayanya itu kelihatan. Gitu, ya. Karena kok bisa gitu Pak Gembala? Ya, saya pernah ngalami kok. Waktu saya ke Israel, ya di Yordania, seorang ibu, bukan orang miskin, orang kaya. Waktu di scanner di Yordania, waktu mau di bandara, kan itu kan dari stainless pisau dan garpu dan sendoknya itu. Pisaunya ini yang bahaya, saudara. Dikeluarin, ya ternyata pisaunya pesawat. Kok dibawa pulang ataupun ditaruh di hand carry lagi. Habis bagus sih Pak Pendeta katanya. Ya nanti saya beli itu, saya akan disita. Gitu. Ya kenapa? Karena itu mentalitas kita. Nah saudara dan saya belajar mengerti bahwa Tuhan pengen supaya Bapak Ibu dan saya ajar untuk mengerti baik-baik. Bahwa Tuhan pengen ngebuktiin. Kita ini bersedia untuk diajar enggak? Dia mau membuat Anda jadi orang yang menerima warisan dari Allah. Kelimpahan yang luar biasa. Asal dia jadi raja memerintah dalam hidup kita. Masa sih Pak Pendeta? Iya, ayo kita baca lagi. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-11. Ya, dia berkata begini, dengar baik-baik. Padamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Dengar baik-baik 12 ini. Ini bicara berkat di balik pemulihan, di balik pencobaan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini ayat ngeri loh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya apa, sehingga apa yang ada pada Bapak Ibu walaupun sedikit ditambah jadi Anda berkelimpahan. Tuh. Lalu Bapak Ibu nggak punya apa, sampai apa yang ada pada Bapak Ibu itu malah dihabisin. Yesus bicara tentang kerajaan sorga Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan roh Allah dan diri saya Pak Pendeta? Lu ada hubungannya erat kali. Kalau Anda baca secara hurufiah, nggak ngerti. Tapi kalau baca dalam bahasa Yunaninya, itu dalam banget Bapak Ibu. Kata kerajaan sorga itu bicara tentang basileia. Ya, basileia itu artinya pemerintahan. Siapa yang memerintah? Dan siapa yang diperintah? Kristus dalam hidup kita, lewat Roh Kudusnya. Dia memerintah dalam hidup Bapak Ibu. Kalau kita punya itu, walaupun hari ini kau punya sedikit, dia bisa buat berkelimpahan. Tuh, berkat lagi kan? Mengarahnya kepada apa? Ada berkat di balik pencobaan. Asalnya bisa ngebuktiin pemerintahan Kristus dalam hidup kita, lewat Roh Kudusnya. Orang yang tidak biasa minta ampun atau minta maaf, kalau nggak dipimpin Roh Kudus dalam hidupnya, dia nggak bakal bisa minta maaf. Apalagi sampai tersungkur cium kaki orang yang nyakitin dia. Dan itu yang dibuat oleh Roh Kudus dalam diri kita. Yesus gantung di kayu salib. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus juga begitu. Bapa jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Sementara dirajam patung. Ya mungkin kena kepalanya, benjol sana sini, moncrot sana sini darahnya. Dia bisa punya Roh Kudus yang bisa berkata sama persis seperti apa yang ada dalam dirinya. Dia bisa kena pencobaan dan dia bisa buktiin isi dalam hidupnya pemerintahan Kristus. Kalau kita gimana? Disakitin? Bapak, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Hukumlah mereka sesuai dengan kebejatan mereka. Begitu? Bukan Roh Kristus itu, saudara. Tuhan mengajar kepada kita hari-hari di masa sulit ini untuk mengalami perubahan karakter sebagai anak kerajaan. Supaya apa? Engkau berkelimpahan. Seperti pemuda miskin tadi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika tekanan datang. Pak, kapan saya mengeluarkan buah kasih, Pak? Ya ketika orang nyakitin kita, Pak. Pak, kapan saya mengeluarkan buah penguasaan diri, Pak? Ketika pengen emosi, ketika kau pengen marah. Keluarkan buah penguasaan diri. Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Dia akan ngajarin kita. Saya pun begitu, Bapak Ibu. Setiap malam, setiap pagi subuh saya doa. Dalam perenungan yang saya buat dengan Roh Kudus, dia banyak ngajarin. Tadi kamu nggak boleh loh begini, tadi kamu harusnya begini loh, tadi kamu kok. Dia bisa ngajarkan segala sesuatu. Dan dia mengingatkan kita sama firman yang diajarkan. Karena itu isi yang kedua, Bapak Ibu. Isi yang kedua adalah ini. Yang pertama ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, lihat dalam Amsal pasal yang keempat, ayat 23. Amsal 4, ayat 23. Dan dengar baik-baik.
Selalu apa yang isi dalam hidup kita itu, kalau kita bisa ngebuktiin keluar waktu kena ujian di luar, Bapak Ibu, hidup kita, selalu ujungnya itu berkat. Termasuk firman Tuhan. Ini yang kedua, firman Tuhan. Dia berkata begini. Ayat 23 dari Amsal pasal yang keempat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan itu kalau nyuruh kita jaga hati, itu berarti di dalam hati ada sesuatu yang penting. Bukan soal hatinya betulnya, tapi isi di dalamnya. Gedung ini dilengkapi dengan CCTV. Kemarin nambah lagi 4 CCTV sudah. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang penting di dalam gedung ini, alat-alat yang mahal, saudara. Anda punya rumah juga begitu, digembok lah, dijaga, pasang CCTV, satpam, kalau perlu pelihara anjing, ya walaupun nanti Natalan disembelih, ya enggak apa-apa lah. Tapi kan dijaga ya, dikuri kok memang kandi-kandi ya, kita orang teraja bilang. Tapi tingkat kewaspadaan kita itu ada, gitu Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah isinya. Dan kalau Roh Kudus suruh Raja Salomo peringatkan kita, jagalah hatimu. Karena di dalam hatimu itu ada sesuatu yang dapat memancarkan kehidupan. Apa itu? Coba lihat ayat atasnya, ayat 20. Ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Apa itu perkataan dan ucapan itu Bapak Ibu? Firman Tuhan. Taurat pada masa itu. Ya, jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Itu berarti mana? Di dalam hati kita. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan tuh berkat kan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi yang kedua adalah firman Tuhan kembali diingatkan Tuhan kepada kita untuk disimpan, dijaga, ditaruh tempat hati yang subur supaya mendatangkan kelimpahan dan berkat dalam hidup setiap kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, setiap cobaan yang datang, Yesus sudah kasih teladan. Dia selalu pakai kata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan kabar baik bagi jemaat yang menyaksikan live streaming dan yang di gereja ini, dengar baik-baik. Yesus berkata ada tertulis. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kabar baik buat kita, firman itu telah ada dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Bukan lagi setiap ada firman yang mau dia ucapkan, demikianlah firman Tuhan, enggak lagi begitu. Tapi ketika dia berbicara sebagai pribadi yang telah menjadi firman, dia berkata apa? Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Firman telah menjadi manusia, dan firman itu ada dalam diri kita. Itu kan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana kita sebagai anak Allah 12 yang percaya kepadanya diberikan kuasa sebagai anak Allah. Untuk apa? Menggunakan firman itu. Dan mari aplikasikan firman itu dalam hidup saudara setiap hari. Supaya engkau mengerti bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. Dari the power of His word. Daripada kuasa pada firmannya itu. Itu yang Tuhan cari Bapak Ibu. Karena kesembuhan dan kehidupan terpancar bagi orang yang selalu mengingat firman Tuhan. Untuk apa datang ke gereja? Untuk apa kita buang kuota, dengarkan live streaming khotbah-khotbah? Tapi kalau firman itu nggak mampu mengubahkan saudara, ayo. Untuk apa coba? Karena kerinduan Tuhan dia hadir dalam hidup kita. Dia nggak berdiam diri, dia bersabda, dia berfirman, dia berkata-kata, ngajarkan sesuatu, dia berkata-kata. Dengarkan dia dan gubrislah dia, beri dia tempat tertinggi. Untuk apa? Dia mampu mengubahkan kita. Hari Kamis lalu saya berkata, tiap suku pasti punya watak-watak yang jelek yang diwarisi dari nenek moyangnya. Suku Cina, Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, Batak, ya suku orang bule sekalipun. Itu ada watak-watak buruk yang pengen Tuhan buang dalam hidup kita, termasuk orang Yahudi, Bapak Ibu. Sampai Yesus berkata begini, karena adat istiadatmu, engkau membuat firman Tuhan tidak berkuasa. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Betapa keras kita pegang itu namanya waris dari leluhur kita, nenek moyang kita. Sampai akhirnya kita nggak gubris firman Tuhan, nggak punya kuasa. Padahal firman Tuhan dibilang oleh Alkitab, itu punya kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk memulihkan. Karena dia satu pribadi. Dia jadikan jagat raya pakai firman kok, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan saya ngebuktiin, membangun rumah di Samarinda, pakai firman. Ya waktu saya pertama kali beli rumah di Bumi Sempajak Samarinda, saya nggak punya uang. Saya bawa minyak urapan dengan pemain keyboard saya, dia menyaksikan saya setiap sore saya ke tanah itu yang mau saya beli. Dengan minyak urapan saya berkata, dalam nama Yesus jadilah fondasi, dalam nama Yesus jadilah dapur, dalam nama Yesus jadilah ruang tamu. Dengan iman saya berdoa, termasuk bangun 2 gedung ini, saudara kekasih. Itu saya menggunakan firman dan hidup sesuai firman. Itu maksudnya. Menggunakan firman dan hidup sesuai firman. Bukan berarti saya tidak ada kelemahan atau dosa, tidak. Tapi ketika Tuhan ingatkan dosa yang harus saya bereskan, segera dibereskan. Insaf, bereskan. Untuk apa? Hidup dalam jalur-jalur Tuhan kembali.
Nah, kita masih hidup dalam daging yang mungkin saja masih bisa punya kesalahan. Tapi ketika engkau datang kepada dia mengerti penyesalan yang kau buat. Makanya dia berkata, kalau engkau punya saudara, 7 kali dia berbuat salah dan 7 kali itu juga dia menyesal dan minta maaf kepadamu, engkau harus mengampuninya. Kata Lukas pasal yang 17. Dan itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bagaimana hidup yang diubahkan Tuhan harus menjadi bagian mengerti bahwa saya punya firman. Masa sih Pak, kalau firman bertumbuh dalam hidup saya punya firman dalam hidup saya bisa melihat kelimpahan berkat di balik pencobaan yang saya alami? Betul Bapak Ibu. Ayo lihat lagi Lukas pasal 13. Matius 13. Matius pasal yang ke-13. Lihat akan ayat yang ke-23. Nah ini dia nih. Selalu ujungnya itu berkat di balik pencobaan. Dia berkata begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Semua dengar firman, saya percaya iya. Yang di rumah pun lewat live streaming, di Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Jambi, mana yang menyaksikan ini, semua dengar firman. Cuman persoalannya kita ngerti enggak? Kata mengerti ini mahal sekali Bapak Ibu. Kata mengerti ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata siniemi. Siniemi itu gini, engkau mendengar firman, tapi Bapak Ibu mampu, sekali lagi, Bapak Ibu mampu menghubungkan apa yang kau ketahui lewat apa yang kau dengar di dalam setiap segi kehidupan Bapak Ibu. Ketika engkau berumah tangga, ada masalah, ada cobaan, firman ngomong apa ya? Ketika saya punya pekerjaan, kena pergumulan, firman ngomong apa ya? Ketika hubungan suami istri saya ada masalah, cekcok, ya namanya suami istri beda latar belakang, pastilah kita pernah cekcok. Firman ngomong apa ya? Ketika Anda bermasyarakat, ada gesekan, firman ngomong apa ya? Ketika ada pesakit penyakit, firman Tuhan ngomong apa ya? Jadi kita mampu pakai firman di segala segi kehidupan kita. Selalu firman. Saya suka sekali nonton film Ip Man atau Wing Chun. Ya, suka sekali dengan jurusnya itu. Ip Man itu sejak kecil sampai dia mati, setiap kali dia berantem, tidak pernah ganti jurus. Sekalipun dia tahu jurus tendangan tanpa bayangan sangat manjur. Sekalipun Ip Man tahu jurus pendekar mabuk, dia tahu manjur. Tapi Ip Man tidak pernah ganti jurus. Berantem sama siapa saja, dia selalu pakai Wing Chun. Itu sisi art daripada siniemi. Kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan kali benturan sana sini, jangan pernah ganti jurus. Tetap pakai firman Tuhan. Amin. Jangan pernah pakai, aku udah berdoa, udah pakai firman, udah ngampuni, kok aku belum ada pemulihan. Tetap percaya waktu Tuhan itu sungguh indah. Banyak orang kalau habis kena musibah kan, jangan takut Pak, nanti Tuhan pasti, jangan takut Bu, nanti Tuhan pasti ganti yang lebih baik, gitu kan. Cuman kan masalahnya nggak langsung diganti. Kayak saya kehilangan handphone. Kalau handphonenya murah nggak apa. Maksud hati pengen jual handphone, pengen dapat tambahan uang, ya bisa beli yang lebih baik kan gitu. Tinggal tambah sedikit atau bisa pakai untuk keperluan lain kayak apa kayak gitu kan. Ya banyak yang nguatin sih. Ya Pak, nanti itu kalau kita sabar pendeta, ya kita terpercaya nanti Tuhan pasti ganti yang terbaik lah kan gitu. Tapi kan nggak langsung diganti. Dan yang namanya menanti itu tetap menanti. Tuhan, saya suka doanya Pak Lewi, engkau bukan Tuhan yang kasih PHP. Wah, ya kan? Itu benar saudara. Karena waktu kita menanti, jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Tuhan ini PHP-in saya kali ya. Dan kita mau beralih kepada jurus yang lain. Tidak pakai firman Tuhan lagi. Kalau imanmu kuat, kau bisa tekun menanti janji Tuhan. Bisa berbuah bukan cuma 30, tapi 100 kali lipat. Karena janji firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika dia melihat kau lulus tahan uji, berhasil ngebuktiin apa yang ada dalam hidup pada firman Tuhan, yang berkuasa, kau gak beralih kepada yang lain, kau gak mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia dan tidak mencoba menolong Tuhan untuk mengatasi masalahmu. Kayak Abraham ambil Hagar sehingga lahir Ismail, kata Kejadian 16 Bapak Ibu ya. Sehingga dari itu kurang lebih 13 tahun Tuhan tidak bicara dengan Abraham. Penderitaan batin buat Abraham. Sampai Kejadian 17 ayat 1, Tuhan datang sama Abraham dan berkata, ini loh kartu namaku Abraham, El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Orang yang punya Kristus dalam hidupnya, orang yang punya firman dalam hidupnya, dia sedang berkata kepada Tuhan Allahnya, aku punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengakhiri
masalah-masalah ku alami dengan kuat kuasanya. Makanya Tuhan berkata, setiap kali kamu dicobai, Dia akan menyediakan jalan keluar bagimu. Haleluya. Kenapa? Untuk bisa melihatkan ketika kita menang dari padang gurun. Yusuf keluar dari padang gurun, dia dengan tongkat otoritas Perdana Menteri. Musa keluar dari padang gurun dengan tongkat otoritas kuasa, dia bisa ubah batu keluar air, saudara. Di padang gurun, saudara kasih. Dan Daud pun keluar dari padang gurun dengan otoritas sebagai seorang raja. Semua dari padang gurun, asal bisa ngebuktiin apa isi dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya malam pagi hari ini dan seterusnya Bapak Ibu selalu jaga hati. Ingat kau punya sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Jangan sampai kau kehilangan apa yang berharga dalam hidupmu. Amin. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik dan juga pelan berjaman.